Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan SAK etap akuntansi sewa. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, ini saya ada beberapa bingkisan. Ini jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 peserta. Ini jumlah ada 21. Oh iya. Ada 21. Jadi semuanya seharusnya mendapatkan bingkisan ini. Oke, jadi kalau yang sama sekali nggak dapat, artinya apa tuh? Nah, bukan yang beruntung, karena nanti yang mendapat ini yang pertama adalah yang paling banyak nanya, yang kedua yang paling banyak menjawab, yang ketiga ini saya ada beberapa slide sampai 50. Pastinya kan ada contoh soal, ada jawaban, ada teori-teori yang saya masukkan. Jika kalian bisa menemukan, mungkin saya salah ngetik, Pak itu harusnya 500, kok itu 700. Nah, koreksikan masukan itu akan mendapatkan bingkisan. Bingkisan ini sudah saya tulis ada 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 21 ya. Tapi nomor 1 sama nomor 3 sudah di take out. Jadi di rumah sudah diambil sama anak saya. Jadi bungkus rapi. Kenapa tertarik dengan tiga? Nah nanti setelah tanya jawab, ada yang jawab dapat, saya nggak akan memberikan langsung. Kita tulis di sini nomor 1 siapa yang jawab ini. Nah, nanti dibagikan pada saat akhir acara. Oke? Nah, itu. Next. Sewa. Secara umum apa sih sewa itu? Coba Andre. Sewa yang timbul terhadap guna. Sewa. Sewa. Biasanya nyewa nggak? Nyewa kendaraan, nyewa apa sewa? Secara umum deskripsi pengertian yang kalian pahami terkait sewa. Terus. Simple Andre. Sewa adalah satu barang, ada pemilik barang, ada peminjam kan? Jadinya apa? Kalau agak sulit mendeskripsikan, baca ini sudah ada tuh. Oke? Sewa adalah suatu perjanjian di mana lesor memberikan hak kepada lesi. Untuk apa? Untuk menggunakan suatu aset atau barang selama artinya ada barangnya, ada lesinya, ada lesornya, ada perjanjian asetnya, perjanjiannya yang terakhir ada periode waktunya. Oke. Nah sekarang untuk pemahaman kita sama-sama dulu nih. Lesor itu apa? Yang sewa, Menyewain. Punya barang. Lesi? Yang menyewakan. Jadi nanti akan ada bahasa lesor, lesi, jangan sampai tertukar. Oh lesor itu menyewa, padahal dia adalah sewa yang meminjamkan, yang pemilik barang meminjamkan untuk disewakan. Oke, yang disewa apa? Macam-macam. Bisa peralatan, kendaraan, rumah, tanah, dan lain-lain. Next. Nah, sewa secara umum, secara PSAK itu terbagi dua. Apa itu? sewa operasi. Sewa operasi itu apa? Sewa operasi itu untuk untuk kelangsungan perusahaan. Sewa pembiayaan. Kalau untuk modal. Enggak. Betul apa tidak Rizky? Tidak tahu. Ini. Secara umum PSAK baik di etap maupun di FLS, baik di etap itu untuk bab 17, ingat ya, etap itu membahas sewa di bab 17. Sementara PSAK yang terbaru di PSAK 3 sebelum 73 itu 30. Bentar ya. Baik di etap ataupun di sewa umum dibagi dua ya. Sewa operasi dan sewa pembiayaan. Ini secara umum yang tadi kita sudah bahas gambarannya apa itu tanggal sewa. Lalu dibagi dua, sewa operasi, sewa pembiayaan. Apa itu sewa operasi? Apa itu sewa pembiayaan? Sewa operasi itu operating lease, ya betul operating lease. Sewa pembiayaan adalah payment lease. Nah, tadi kita sewa operasi.
Kapan itu dikatakan sewa operasi? Kapan dikatakan sewa pembiayaan? Suatu sewa diklasifikasikan, ini kita ingat ya, masih membahas terkait etap. Nah, etap ini dulu sama persis bunyinya dalam PS 30. Nah, sekarang itu sudah berbeda. Ini bab 1 ini kita masih membahas terkait di etapnya. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial. Nah, ini kuncinya adalah mengalihkan secara substansial. Apa yang dialihkan? Seluruh manfaat dan resiko kepemilikan aset. Lalu apa itu sewa operasi? Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko suatu kepemilikan aset. Jadi pembiayaan apa lan? Kuncinya tidak mengalihkan seluruhnya secara substansial. apa yang dialihkan? Manfaat risiko kepemilikan aset. Operasi Tidak mengalihkan. ini masih di situ. Ingat-ingat apakah dia mengalihkan secara substansial seluruh manfaatnya atau tidak? Lalu suatu sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi tergantung pada substansi transaksi daripada bentuk kontrak. Nah, ini adalah ada di SAP itu substance over form. Jadi lebih kepada substansinya, isinya yang terjadi dalam suatu sewa tersebut. Oke, next. Nah, ini. Tadi kita sudah membagi pembiayaan operasi. Jika mengalihkan adalah pembiayaan, jika tidak mengalihkan adalah operasi. Lalu apa klasifikasinya kita bisa menyatakan itu mengalihkan secara substansial, kita kategorikan sebagai pembiayaan? Ingat 5 pokok ini dalam etap 5. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika memenuhi salah satu hal berikut. Cukup salah satu dari 5 ini. Salah satu. Salah 2 lebih bagus. 3 kan? Kalau salah satu berarti 4. Oke. Yang pertama tadi sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lisi pada akhir masa sewa. Ada opsi untuk memiliki. Mengalihkan kepemilikan, ini kuncinya. Oke. Yang kedua, lisi mempunyai opsi untuk membeli. Yang pertama sudah jelas mengalihkan kan? Yang kedua punya opsi dia. Untuk apa? Untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, gitu, pada akhir masa sewa biasanya kan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang dapat dilaksanakan. Misalkan kita sewa 5 tahun, sewanya kendaraan lah, 1 bulan 5 juta. 5 tahun, nanti pada akhir tahun kelima kita dapat membeli itu dengan harga lebih rendah 10 juta atau 5 juta. Nah, ini kan bisa dilaksanakan. Oke. Tapi kalau pada akhir tahun kelima kita harus membayar 100 juta, opsinya kan bisa meragukan kan. Artinya kemungkinan untuk dilaksanakan menjadi rendah. Yang ketiga, yang pertama tadi mengalihkan kepemilikan, yang kedua opsi, memiliki opsi. Yang ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan, yaitu masa sewa sama atau lebih dari 75% umur ekonomis aset sewaan. Etap menyebutkan nih 75% masa sewa nih ya, 75% dari umur ekonomis aset sewaan. Etap. Tapi kalau di PSAK 70 itu tidak menyebutkan persentase. Dia hanya menyebutkan lebih besar masa sewanya dibandingkan masa manfaatnya. Contohnya, bisa ada yang bisa ngasih contoh? Masa sewa, masa umur ekonomisnya 5 tahun, dia makanya 4 tahun. Ya. Kalau masa sewanya 5 tahun, dia pakai 2 tahun? Belum. Ya. Artinya masa sewa 75% dari masa manfaat dari barangnya. Oke. Artinya dari masa manfaat barang yang 5 tahun ini, sebagian besar kita yang memanfaatkan. Nah, sehingga itu bisa masuk dalam klasifikasi aset pembiayaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, yaitu pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan. Kuncinya adalah
pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan. Maksudnya apa ini? Coba ayo, maksudnya apa ini? Pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan. Jadi pembayaran sewanya sampai lebih dari nilai wajar dari asetnya gitu Pak. Contohnya gimana? Contohnya sewanya tuh 100 juta. Ya. Sedangkan nilai wajarnya itu 90 juta. 99 juta. Tadi berapa sih Pak? Tadi aku bilang berapa? Bebas. 90 juta Pak. Ya. Misal nilai wajar kendaraan 100 juta 5 tahun. Kita nyewa setahunnya 20 juta atau 17,5 juta lah. Sehingga 5 tahun itu akan menjadi 90 sekian. Nah, mendekati kalau sampai 90% dari nilai wajar asetnya itu masuk ke dalam klasifikasi sewa pembiayaan. Oke? Ingat ya, kunci-kunci yang diwarnain ini. Ini adalah klasifikasi dari kenapa dia bisa masuk kategori sewa pembiayaan. Cukup salah satu dari 5 ini. Yang terakhir, aset sewaan bersifat khusus dan di mana hanya leasing yang dapat menggunakan tanpa perlu modifikasi secara material. Ini khusus. Asetnya khusus dan hanya leasing yang bisa menggunakannya. Artinya penguasaan betul-betul dari si leasing. Oke, 5 ini ditangkap, dipahami betul-betul. Ya, bisa Pak? Ya, Mas. Kalau misalnya rumah, harga rumah sih rumah dengan tanah ya, itu sudah 90% kita sewa gimana? Sudah Apa masuk di sini? Masuk Pak. 90% dari nilai si aset tersebut itu masuk dalam klasifikasi sewa pembiayaan. Ya. Oke. Andre? Dan gimana? Salah? Kan tadi kalau sewa pembiayaan itu dia mengalihkan seluruhnya secara substansi terus ada termasuk resikonya ya. betul. Berarti seluruh kayak biaya perawatan juga seluruhnya ditanggung sama si leasing. Apalagi kalau ada statement begitu, termasuk biaya perawatan menjadi tanggungan si leasing. Sudah punya opsi beli juga, punya bisa secara substansial masa manfaatnya bisa dimanfaatkan sama dia penggunaannya. Sudah jelasnya masuk dalam klasifikasi sewa pembiayaan. Artinya salah satu dari sini saja sudah bisa terpenuhi, itu masuk ke dalam sewa pembiayaan berdasarkan SHK 2011. Oke. Apa 5 ini tadi? Yang pertama, Pengalian kepemilikan. kedua, Mempunyai opsi jadi untuk membeli atau tidak. ya, Yang ketiga, apabila masa sewa sama dengan lebih dari 75% masa ekonomis, misalnya nyicilnya itu lebih dari 75%, misalnya masa ekonomis asetnya itu 5 tahun, kita nyicilnya 3 tahun setengah masuk ke situ. Terus kalau misalnya yang kedua itu kita nyicilnya sebenarnya perhitungannya lebih besar, lebih kecil sedikit daripada penyusutan aset per tahunnya. Apabila nilai sewanya lebih segitu loh pokoknya. Yang kelima, hanya yang penyewa yang menyewa tersebut yang hanya bisa menggunakan proses sisi barangnya. dari sisi barangnya. Ya, ada. Lalu akuntansi sewanya masih terkait dengan sewa pembiayaan. Oke, bagaimana sih terkait dengan sewa pembiayaan ini dari sisi leasing dan dari sisi resort? Ini sudah saya pisahkan dua komparasi ya. Yang pertama, untuk leasing pada awal masa sewa ya, leasing harus mengakui hak dan kewajibannya. Jadi dia harus mengakui hak dan kewajibannya dalam sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu yang harus dibayar oleh leasing pada akhir masa sewa. Artinya apa? Pada awal masa sewa sudah ada kontrak, sudah diidentifikasi ini masuk sewa pembiayaan. Apa yang dia harus akui?
hak dan kewajibannya. Haknya itu apa? Asetnya. Jadi dia akan mencatat asesi deber. Kreditnya dia akan mengakui utang. Soal pembiayaan. Oke, paham ya? Termasuk juga nilai residunya. Ya. Dalam arti sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu. Yang kedua, selama masa sewa berjalan 5 tahun tadi misalnya kan, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, setiap pembayaran sewa dia alokasikan sebagai angsuran pokok dan bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan. Kalau sewa operasi 5 juta tadi, itu dicatat beban sewa pada kas sebesar 5 juta, itu untuk sewa operasi. Kalau sewa pembiayaan 5 juta tadi harus dipisahkan. Berapa bagian pokoknya, berapa bagian bunganya. Secara teknis tadi kita lihat perhitungan dulu contoh. Yang ketiga, list. Nah tadi kan kita sudah mengakui haknya yaitu aset. Sejalan dengan pengakuan aset di atas, maka di bawahnya harus kita akui juga penyusutan aset sewaannya. Oke? Jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa aset misi akan mendapatkan hak kepemilikan pada hasil sewa, maka aset sewaan harus disebutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek. Nah ini kalau tadi sudah jelas hak kepemilikannya akan menjadi hak milik misi, itu adalah masa penyusutannya sebesar masa manfaat asetnya. Tapi jika tidak ada kepastian kepemilikan, tapi kalau secara fasilitas tadi kita sudah masuk dalam pembiayaan, tapi tidak ada kepastian nih di masa depan nanti apakah akan menjadi miliknya atau enggak. Nah ini yang harus menjadi dasar penyusunannya adalah selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewaan dengan umur masa manfaatnya. Contoh, tadi sewanya 4 tahun, masa manfaatnya 5 tahun, tidak ada kepastian nih pada hasil sewa akan diambil atau tidak. Berapa masa manfaat yang harus kita hitung? 4 tahun. Oke. Ini dari sisi itu apa tadi? Oke. Lalu dari sisi penanaman neto dalam aset yang disewakan harus diperlakukan sebagai penanaman neto sewa. Jumlah penanaman neto tersebut terdiri dari jumlah piutang. Kalau tadi kan kita mengakui kewajiban. Dari sisi di sininya, dari sisi restorannya kita mengakui piutang. Sama ditambah nilai residu yang akan diterima pada masa sewa bla. Yang kedua, selisih antara piutang sewa ditambah nilai residu dalam harga perolehan yang disewakan diakui sebagai pendapatan sewa yang belum diakui. Yang ketiga, pendapatan sewa yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala atas penanaman neto sewa. Ini teorinya, nanti secara praktek kita praktekkan. Yang penting ini ditangkap dari sisi dia harus mengakui aset dan kewajibannya. Lalu setiap pembayarannya harus dipisahkan pembayaran pokok dan bunga. Yang ketiga, atas asetnya harus diamortisasi. Nih sebelum saya ini ada tambahannya lagi. Atas hak tadi kita mengakui penyusutannya. Atas kewajiban kira-kira apa yang harus kita akui? Beban. Kalau aset sewaan dibeli sebelum berakhir masa sewa, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan aset kewajiban diakui keuntungan. Ini kalau sebelum berakhir lalu ada transaksi lain, inilah treatmentnya. Kewajiban sewa harus disajikan satu pisah dari kewajiban yang lain, artinya tidak digabungkan dengan hutang usaha, hutang bank, tapi terpisah klasifikasi dia khusus untuk hutang leasingnya. Lalu apa yang diungkapkan? Leasing mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa harus dibayar selama masa sewa. Yang kedua, penyusutannya tadi. Yang ketiga, jaminan jika ada jaminan atas pinjaman tadi kan. Yang keempat, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Yang kelima, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan ke perjanjian. Nah, ini standar lah pengungkapan dalam keuangan. Tapi harus menjadi perhatian. Kalau di neraca kita lihat, dia punya leasing. Pengungkapannya harus memenuhi ini perjanjiannya,
jumlah pembayaran sewanya, jaminannya jika ada. Oke. Dari sisi resor tambahannya, jika aset yang disewakan dijual kepada lisi sebelum berakhirnya masa sewa, ini sama sebetulnya dengan sapinya, hanya sedih dari sisi resornya. Maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto sewa pada saat penjualan dilakukan harus berlaku sebagai keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya. Nah, standar lain jual beli aset, kalau ada lebih kurangnya akan menjadi keuntungan atau kerugian. Dari sisi resor, sama juga ini pengungkapannya ada 4 hal. Yang pertama kebijakan akuntansinya, yang kedua jumlah pembayaran sewa sama dengan lisi, yang ketiga sifat dari jaminan sama juga jaminannya harus diungkapkan. Yang keempat, piutang sewa yang dijaminkan kepada pembeli jika ada. Next. Contoh 1. Kita langsung contoh, oke? PT SHR menyewa mobil selama 3 tahun. Masa manfaat mobil tersebut adalah 6 tahun. Pembayaran sewa dibayar setiap tanggal 1 Januari senilai 48 juta per tahun. Sehingga total sewa selama 3 tahun adalah 144 juta. Nilai wajar mobil tersebut adalah sebesar 215. Pertanyaannya, transaksi ini masuk ke dalam sewa operasi atau sewa pembiayaan? Jika dianggap sewa pembiayaan, apa pertimbangan alasannya? Ayo coba. Ingat klasifikasi 5 yang pembiayaan, dan ini sudah saya masukkan juga di sini. Coba diidentifikasi satu persatu. Koperasi. Ya operasi sama yang operasi. Yang pembiayaan. Pembiayaan. Oke, coba lanjut ke kertas dasarnya pembiayaan atau pemilikan. Apalagi ada di sini mah. Nggak apa-apa, dia masih biaya. Apa dasar dari cuma satu ya? Kalau mau operasi apa ya? Operasi. Operasi karena kan nggak ada itu cuma 50%. Terus 144 dibanding 215 itu cuma 66%. Ya kurang dari sini. Yang pertama hak kepemilikan Nggak ada. nggak ada. Yang kedua Tidak tidak ada. ada. Yang ketiga cuma. Yang keempat tidak juga ya. Yang kelima tidak juga. Jadi ini kita simpulkan adalah next contoh selanjutnya. Stop. Tadi sudah ada transaksi, sudah kita kesimpulkan kan? Ya. Berdasarkan analisa. Ini adalah sewa operasi. Nah sekarang jurnalnya. Ini jurnal sangat sederhana dan simple. Jadi bukan untuk senior, untuk para junior. Oke, coba Mirza. Oh soalnya. Nah, coba kalau baca dulu. Mirza sama Devita bikin jurnalnya. Nanti kita bandingkan jurnal yang dibuat Mirza apa, yang dibuat Devita apa. Nanti Rizky yang menilai yang betul siapa. Ini dapat hadiah ya. Hadiahnya nomor berapa ini? Nomor 5. Atas ujian nomor 5. Hadiah nomor 5. Itu di rumah ini. Di mobil kan, sini Aisyah. Ya, consider terus ya nomor 5 di depan ya.
spesifik deh. Sewa ini sewa apa? Ada sewa DPR di muka, ada beban sewa, ada sewa apa? Nah, lebih spesifik sama ini. Jalan-jalan Di sini. nyewa. Di sini. Ya. Oke. Oke. Satu aja di kita gimana? Ya nggak apa-apa. Ini kan. Ingat ya, sewa dibayar setiap tanggal 1 Januari, artinya di awal tahun. Oke? Selama 3 tahun sewanya. Januari, Desember. Tapi dibayar setiap tanggal 1 Januari. Nah ini saya buat dari yang paling dasar dulu. Ini kan transaksi dasar yang jurnalnya simpel ya. Gitu deh. Ini jurnalnya. Ini sudah saya tanya dulu ke Devita sama Devita. Toilet belum ya? Sekarang saya tanya ke Devita dah. Mir, yang nomor 1 ini di jurnalnya kapan? Saat kejadian. Saat kejadian berarti 1 Januari ya? Ini jurnal kapan? Saat bayar sewa. Bayar sewa kapan? Tanggal berapa? Januari juga. Siapa? Apa? Mau menambahkan atau memperbaiki atau ada jurnal lain dari apa? Nanti bagi-bagi. Dan Bisa. Ayo, Cap. Itu sudah dapat 2 jawaban. Ini jawaban Devita. Ini jawaban Devita. Nah, jawaban Enak banget tangan gue. ya. Ini dasar-dasar dulu ini. ya kan kasih udah keluar pada saat kemarin. Dari muka. Artinya kalau ini belum paham betul, saya nggak akan beranjak kerja sama tiga. Nanti dibalik. Karena itu kan sudah sama. Dibalik. Kan menghilangkan yang utang. Ya kalau di atas, kalau dibalik utang kan. Utang juga dibalik. Kalau ini nanti. Oh iya benar-benar. Enggak kan dibalik utang. Iya dibayar di muka tapi utang. Kalau hari ini kan soalnya. Mungkin Pak, iya nggak tahu saya. Nanti menilaikan di sini. Tadi
Ini jurnalnya Icap. Cap. Iya, lihat Cap, ya lihat Cap. Cap juga dia cap. Jangan lupa cap. Kalau bener cap. Sekarang kita tanya Dewan Juri. Bapak Rizky. Jawabannya kita adalah beban sewa pada kas sebesar 48 juta. Dev, tadi saya mau tanya, ini jurnalnya kapan Dev? Tanggal berapa? 1 Januari. 1 Januari katanya Ki. Oke. Betul atau tidak betul? Betul. 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 Oke, kata Rizky ini betul. Oh, ini harus ada. Sekarang saya tanya kan. Oh, ini dulu jawaban Meza dulu. Jawaban Devita kata Bapak Rizky betul. Jawaban Meza. Ada dua dia Ki. Yang satu diakui sebagai sewa dengan muka sebesar 44 juta. Yang kedua diakui utang sewa sebesar 155 juta. Oke, ini saya tambahkan perjelas lagi ya soalnya. Pada 1 Januari SHR menyewa mobil nih terakhir dia perjanjian nih 1 Januari ya. Mau 2010, 2020 terserah 1 Januari. Selama 3 tahun masa manfaat aset mobil 6 tahun. Sewanya dibayar 1 Januari. Oke. Untuk per tahun 48 juta. Sehingga total sewa selama 3 tahun 154 juta nilai mobil 215 juta. Jawaban Irza. Bapak Rizky gimana? Saya rasa Ini betul, ini betul. tapi ini lebih lengkap gitu. Oke, ini betul juga katanya ada 2 jurnal kan dan lebih lengkap. Oke. Sekarang ini sama ya? Oh, ini sama. Lalu ini tadi Mirza bilang ini di jurnal 1 Januari. Ini juga di jurnal 1 Januari. Sekarang saya tanya Icap. Cap, ini di jurnalnya kapan Cap? 1 Januari juga. 1 Januari juga. Yang ini 1 Januari Pak. 1 Januari juga. Sama-sama anak kos Pak, dia temenan itu. Isi udah ada yang mau tambahkan? Sudah. Sekarang saya tanya Erlan. Kang Erlan. Ya. Dengan soal ini kita definisikan, kita sudah simpulkan ya, ini adalah sewa operasi. Menurut kita sebenarnya ini satu saja. Betul atau tidak betul? Kurang tepat. Kurang tepat. Nah, ini kurang tepat ya. Yang bisa Kurang tepat. ini sama juga. Saya kasih satu kesempatan. Siapa? Rian. Coba ya, punya jawaban berbeda atau sama dengan ini? Pak, saya mau ngubah bawahnya itu jadi utang Pak. Yang mana? Bukan Ini, itu, Pak. ini, Iya. ini jadi utang. Oke, ini jadi utang. Jawab ya. Utang. Gak apa-apa dulu nggak apa-apa. Si apa mau rubah kan? Apa belum ya? Jadi kita mau rubah nggak? Enggak. Ini utang namanya utang sewa, ini utang sewa. Nggak apa-apa ya. Sebelum draft kita sampaikan ke klien, nggak apa-apa ini kita revisi. Ada kan maju punya jawaban lain atau sama? Kalau sama nggak usah maju. Sama. Udah, ini ada lagi yang lain nggak? Jangan saya kan ini dari tadi berdiri sendiri ini Pak. Oh, ini belum masuk kategori itu. Pak, lihat dulu Pak. Lihat dulu. Senior. Coba apa? Punya jawaban lain atau sama? Saya enggak. Oke. Kalau ini memang Mana tuh dia? Kalau ini kan dia nih. mantap. Apa itu? Lepek. Jangan isinya itu. Sampurna. Aku bahas. Pokoknya isinya tuh hal yang sangat berguna dan nggak habis dalam satu hari. Kalian itu lupa. Berguna dan nggak habis dalam satu hari.
Buat rezeki habis. Ah, iya. Oh, kok terlalu besar ini. Kamu harus Pak. Dan saya nggak jualan rokok. Aku mau enggak ada. Oke, kurang lebih sama lah ya, tapi beda di di situ. Gimana lah? Jawaban apa? Tepat juga katanya. Kurang tepat juga ya? Iya Pak. Tepat kata Rizky? Betul. Betul. Ini betul. Ini betul. Astagfirullah. Karena dia kan dari awal ingin memiliki Pak. Bukan mau nyewa. Jadi kalau tempat coba saya tanya Ali, yang betul gimana? Jawab itu bagaimana? Kalau menyebar rumah dan tempat gimana? Bapak, di 1 Januari Oke, itu sewa dibayar di muka pada kas sebesar 48 juta. oke ini ya. Ya Pak. Tapi jumlahnya 40. Terus Sedangkan 31 Desember itu beban sewa mobil pada sewa dibayar di muka pada 48 juta juga Pak. Tapi tanggal 31 tanggal 31 juta. ya baru ya. Itu bilang. Jadi ada 4 kontestan 1, 2, 3, 4 maju. Dan kata Dewan Juri 1 betul semuanya. Semuanya 4. Jadi berarti hasilnya kita lihat dulu jawaban benar bagaimana. Keren. Nah inilah jawabannya. Berdasarkan lisi. Boleh soalnya belum tanya tadi ya. Iya. Kamu udah kelihatan. Enggak, mereka booking ya Kak. Oke. Ini catatan lisi. Ini emang harus perlu kita ini ternyata pemahaman kita belum terlalu apa ya, belum terlalu betul. Catatan ini. Rizky gimana Ki? Kata Ayu tadi 1 Januari 48. Jadi sewa dibayar di muka pada kas 48, lalu dibalik sama dia sewa dibayar di mukanya jadi beban ini jadi 48 jadi 0. Ya kita ke Desember ini 1 Januari ini 1 Desember. Saya mau menangkap dulu nih seberapa bisa sampai oh iya gitu loh, sampai lupa oh itu kan kalau masih ngamak-ngamak belum masih ini. Nah sekarang koalisi yang lain tadi ini udah nangkep belum? Coba soal menyewa mobil 3 tahun dibayar tanggal 1 Januari senilai 48 juta, dibayar 48 juta 1 Januari untuk 1 tahun ke depan. Berarti 1 Januari kita jual apa? Pada kas. Kenapa pada kas? Karena kita keluarin duit. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena biayanya belum diakui. Karena manfaatnya belum kita terima. Tahu nggak? Bener apa nih? Bayar kosan orang itu. Nah, 1 Januari itu sudah bayar. Tapi kita belum menikmati manfaatnya. Oke, sehingga belum menjadi beban. Kapan itu akan menjadi beban? Bulan. Boleh. Setiap tanggal laporan. Kalau laporan perusahaan setiap bulanan,
Afan secara ini mungkin saja nangkep, tapi dia ragu dengan angka kayaknya. Selama 3 tahun terus. Padahal dibayarnya kan 1 Januari tinggal 48. Iya. 144 itu total untuk 3 tahun. Bisa gimana Mir? Kenapa Pak? Devita? Cap? Oke. Nah benar ya. Sekarang saya rubah soalnya. Masa mangkot mobil 6 tahun, pembayaran sewa dibayar setiap tanggal 31 Desember 48 juta per tahun. Iya. Setiap tanggal 31 Desember senilai 48 juta per tahun dibayarnya. Ini kan 1 Januari. Sekarang saya rubah 31 Desember. Bisa, Mir. Ya. Bisa. Tanggal 1 Januari apa yang kita jurnal? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaan sama dengan tadi. Saya hanya merubah pembayaran sewa dibayar setiap tanggal 1 Januari kali ini ya. Nah, tadi itu yang betul adalah yang Ayu bilang. 1 Januari kita jurnal sewa dibayar muka pada kas. 31 Desember kita balik beban menjadi sewa dibayar muka 48. 1 Januari ini saya rubah menjadi 31 Desember 2000 sekian. Pertanyaan saya, tanggal 1 Januari apa yang kita jurnal? 1 Januari. Wah, 1 Januari. 1 Januari Bukan sewa. pakai saya tahu saya lupa. Tadi salah kan? Tahunnya. Ini 1 Januari 2010. Ya. Oke. Perjanjiannya 1 Januari 2010 nih kan? Ya. 10, 11, 12. Ya. 3 tahun kan? 1 Januari 2010. Ini saya rubah menjadi 31 Desember 2010. Pertanyaan saya, 1 Januari 2010 kan dia melakukan perjanjian sewa. Ya. 1 Januari itu apa yang kita jurnal tahun 2010? Baju apa? Kan jurnalnya udah 1 Tapi nggak periode. dibayar. Kan beda tadi 31. Kan baru perjanjian. Baru perjanjian Pak ya? Baru perjanjian kan. Udah bayar belum? Maksudnya entar itunya bayarnya gimana? Beda. Udah ada manfaat ini. Kata Afan di 1 Januari kita nggak jurnal apa Pak? Iya kan belum. Oke, lihat. Belum Pak. Belum apa belum tahu. Belum ini Pak. Belum ada jawaban. Belum ada ini kan baru perjanjian. Oh, tahu. Ya, betul. Pada 1 Januari belum ada jurnal apa-apa. Bentar pasti aku baru coba. Nah sekarang kalau perusahaan menerbitkan laporan 31 Januari 2010, ini sama nih ya. Kita bayarnya Desember ya. Iya. Oke. 31 Januari 2010 perusahaan menerbitkan laporan. 31 Januari 2010 ada nggak yang kita jurnal? Ada. Apa? Beban Beban sewa sewa. ada beban yang masih harus dibayar. Iya. Betul gitu kan? Bukan. Kita bayarnya 31 Desember, 31 Desember. Nah, ini. Jadi kalau kita paham mau dibulak-balik kayak apa juga soal. Boleh kan? Beban sewa pada beban yang masih harus dibayar. Sebesar Berarti 48 juta dibagi 12 berapa ya? 4 juta. pertanyaan selanjutnya. Aman nih, kita sama nih masih bayar 31 Desember ya. Dre, 30 Juni 2010 apa yang kita jual berapa nilainya? Kata Andre, dibayar pada kas. Ini saya belum mau pindah nih ya kalau ini belum paham. Jadi kan soal simpel nih. Ini cuma blok balik aja nih. Ya. Ini dari soal itu dibayarnya saya ubah 31 Desember 2010. Oke, sama masih 48 juta tahun. Oke. Nah tadi saya nanya Andre,
30 Juni 2010 apa yang kita jurnal? Iya dong. Kalau belum dibayar tapi manfaatnya sudah kita terima, itu akan kita akui sebagai beban. Karena belum dibayar menjadi Oke, paham semua ya? Paham. Coba deh kita 31 Juli 2010 apa yang kita jurnal? Itu tadi beban Iya. sewa pada biaya yang masih Iya. sedang. Oke, kita bayar 31 Desember 2010. Nah, sekarang tanggal ini apa yang kita jurnal pada saat tanggal ini? Apa? Siapa tuh yang ngomong? Kecap. Berapa? Berapa kita? Apa? Biaya yang masih harus dibayar pada kas. Itu kalau bisa. Yang betul siapa? Kenapa? Apa yang betul? Soalnya di situ ada ngasih kembalikan kan beban udah diakui. Ya kan, tapi kas belum keluar. Berarti yang di bawah yang biaya yang untuk itu dibalik. Karena kita tadi 1 juta, makanya saya tanya 31 Januari sudah jadi beban. Iya. 30 Juli sudah jadi beban. Terus 30 Juli sudah jadi beban. 31 Desember Ada yang Bayar biaya yang harus dibayar. Ada yang kasih nol. ada dua Kak. Oh, Yang membagi. beban. untuk 1 bulan. Oh iya. Oke, tenangnya ini kan sederhana nih. Ya. Oke ya. Oke. Nah ini dari sisi lisi. Ini baru satu soal baru di sini. Oh iya ini dikasih. Apa ditulis dulu kan? Ditulis dulu. Kan tadi 4 nih kandidat. Saya ulangi lah. Kan 1, 2, 3, 4 kandidat 4 nih yang berdapat hadiah nih. Nah, majulah dia kandidat 1, 2, 3 Dewa Giri menilai. Ternyata salah semua. Yang dapat siapa? Gua dapat. Oke, nah sekarang untuk lesson. Nah, tapi hadiahnya masih ini nih. Ini belum ada dapat ini. iPhone 12 itu. Dari sisi lesson sekarang. Dari sisi lesson. Ini siapa aja boleh maju? Saya Boleh salah. berarti masih yang soal ini ya? Masih yang soal ini belum berubah, masih 1 jam. Hah? Sedikit kalau ada. Langsung. Nah itu mah. Betul. Kasusnya ini tuh ya. Tanggal berapa? Itu pertama 1 Januari. Itu akhir periode. 31 Desember. Kalau periode awal akhir tahun. Akhir tahun. Akhir periode itu 31 Desember, 31 Januari. Iya juga. 31 Desember ya. Begini kan lagi. Terbit kota. Benar nggak? Dari sisi lesson itu siapa? Yang itu lagi. Kurang. Oke, dia kurang nih. Sini kurang nih. Begini nih, bikin lama nih.
Diterima dulu. Punya pemikiran yang berbeda. Jangan mentang-mentang kalah yang maju. Udah betul. Dia berani bilang salah. Mudah-mudahan karena belum panas aja tadi udah Ah, salah ya. ya. Mudah-mudahan Bagus nih kayak gini jadi nggak ngantuk ya. jadi harus digali lagi nih, harus panasin. Ini belum bicara diskontol. Ini baru perhitungan sewa sekian, tinggal udah ada angkanya semua gitu Bukan kan. akuntansi ya. Belum di jurnal pajaknya. Dari tadi jurnalnya belum ada yang Pajaknya. Berapa pajaknya? Gitu ya. Sekarang ini belum masuk. Itu juga beda. Ini. Tapi sementara kita abaikan jeleknya dulu Pak. Jadi nggak bisa. Gila, cepat bisa sini. Piutang sewa. Saya banyaknya karena terima kasih ada dia. Iya betul, dikatakan. Bukan berarti semua juga banyak. Kalau Itu terjadi itu yang jurnal-jurnal tadi contohnya yang diaudit sama Happy itu sama Isap yang backside itu Wijayani Kartas itu jurnalnya gitu tuh. Bayar 3 tahun padahal dia bayarnya tiap tahun dia udah ngakuin uang kita. Itu berarti kan next. Yang tadi di sini udah pada paham semua kan? Kalau ada klien jurnal kayak tadi berarti dan tahu koreksinya gitu ya. Oke itu. Berarti besok kalau review masih ada salah gitu, Kasih aja. bisa aja deh. Bisa coba dia di sini sekarang. Piutang sewa pada pendapatan lagi ya? Iya. Ini dijualnya kapan Ki? Waktu perjanjian itu. Berarti 1 Januari Ki? Iya. Oke, sebesar berapa Ki? 96, saya tidak menemukan angka 9. Sisanya dia dari 9144 dikurangi 48. Kasus baru lagi Pak. Oh ini Pembicaranya perlu dia beli. Advan banget ya. nggak punya pendapatan masa depannya cuma sekarang. Iya sama kayak kasus Jauh loh. Nggak nyampe kita. Dia pentingnya kan. Ini gimana sih ya? Saya mau Debetnya apa tuh debetnya? piutang sewa Pak. Oh. Saya mau nangkap lagi dulu. Piutang sewa pada pendapatan 1 Januari. Niki, tadi sudah kita bareng-bareng pahami bahwa beban kita akui pada saat manfaatnya kita terima. Kalau beban manfaatnya pada terima kita akui dan pendapatan, tapi manfaat ketika manfaatnya atau biasanya kita berikan. Ya. You punya jasa accounting service, jasa lu udah diberikan, walaupun belum dibayar, tapi pendapatan. Ini kan 1 Januari 2010, baru ini Ki, baru kontrak, yes. Sudah ada belum? Kemudian manfaatnya. Iya. Belum. Terus kenapa diakui sebagai Mengaku tidak perjanjian saya. perjanjian? Iya. Salah ini. Ya. Pasti mantan aku tinggal ya. Belum tentu terjadi. Dan Erlang. Impor 12. Tapi disimpan. Oh, bungkusnya itu kita Disimpan. Ada perintah, ada apa? BA-nya ya. Bisa terima. Yang ini belum, yang tadi yang satu jasa mana? Jasa. Sorenya. Ya, itu. Biar mana bang? Sore. Kapan bahas? Ini baru satu, ada 10 contoh. Dasarnya biar paham dulu. Ya ini paham di sini. Karena saya khawatir ketika dia mendapat jurnal ini, mungkin jurnalnya. Ragu-ragu karena mereka. Dari sisi 1 Januari 2010
Kita jurnal tadi sudah paham ya. Sewa dibayar di muka pada kas sebesar 48. Kenapa kita akui sewa dibayar di muka? Happy, kenapa? Karena belum kita manfaatkan. Manfaatnya belum kita terima, maka masih sewa dibayar di muka. Pada 30 Juni 2010, ini masih risih kita bicara ya. Kita jurnal beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kenapa kita akui beban sewa apaan? Karena sudah Manfaatnya sudah terima sebesar berapa? 48 juta dibagi 12 karena waktu akan per tahun. Setahun itu 12 bulan, maka dibagi 12. Juni itu Januari, Februari, Maret, 6 bulan. Kali 6. Hasilnya 24. Pertanyaan saya 24 ini benar apa enggak? Benar. benar. Sesama. Tadi kan ingat nggak di awal? Iya. Awal oh salah Pak, harusnya 42. Iya. Oke. Sekarang 31 Desember kita jurnal beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 24. Kenapa nggak kok sama sama ini? Karena yang di atas sudah diakui. Benar. Sudah diakui. Iya. Sudah diakui. Oke, sekarang dari sisi lesor. Sekarang sudah menjurnal kas pada pendapatan di muka sebesar 48. Rizky, kenapa itu pendapatan di muka? Karena bukan pendapatan aja sih. Ya? Karena belum dimanfaatkan aja Pak. Belum dimanfaatkan karena ini dari sisi lesor nih. Kalau tadi kita bicara dari sisi risi, karena kita belum menerima manfaatnya. Kalau dari sisi lesor berarti betul. Lalu 30 Juni kita jurnal pendapatan di muka pada pendapatan sewa sebesar 24. 24 itu dari mana? Cak. 24 tuh Pak 48 bagi 12 kali 6. Kenapa dibagi 12? Karena 1 tahun 12 bulan. Terus dikali 6. Iya, Kenapa dikali 6? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Bulan Desember kita jurnal pendapatan minimum pada sewa pendapatan. Nah, ini Desember kenapa pendapatan sewa lagi? Ini karena pendapatan sewa ini kan pendapatan sewa. Desember akhir tahun nih kita jurnal ini. Sewa setahun Pak. Ya, kenapa dijadikan sebagai pendapatan maksudnya di akhir bulan ini, di akhir tahun ini? Kenapa? Why? Karena manfaatnya dapat kita berikan seluruhnya seperti apa itu. Saya paham ya? Oke. Ini karena manfaatnya sudah kita terima, ini karena manfaatnya sudah kita berikan untuk kita mendapatkan pendapatan. Oke, ini juga standar, cuman debitnya 1, kreditnya 1. Angkanya udah ada, udah nggak hitung-hitung bunga segala macam. Ini sewa operasi, akuntansi yang standar umum dan simpel. Tapi masih banyak yang salah. Klien sering yang bilang poin tadi, salahnya apa? Ya aku semuanya itu sebesar dari 144 juta dihapus semuanya. Dan kita sebagai auditor, iya betul. Itu kalau kasnya dibayar semua. Kasnya dibayar semua. Kan soalnya adalah soalnya kayak gini persis kayak gini, tapi klien nyatanya kayak yang tadi di depan ini loh, yang dibilang betul tadi. Oke, paham ya? Ini paham betul ya? Lengkap ya? Next. Contoh nomor 2.